Hari ini kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru, ya, untuk Ratu Entok. Ratu Entok, ya, puji Tuhan, semua sudah mengetahui hasilnya. Dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani, ya, khususnya Kristen, karena menyebut nama Yesus. Dan ini laporannya begitu sudah diterima. Saya selaku pelapor dan juga teman-teman yang mensupport baik sebagai saksi atau yang membantu memberikan informasi. Dan saya selaku pelapor mempertanggungjawabkan apa yang diambil sikap hari ini. Ya, dan kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Cyber Polda Sumatera Utara. Oke, jadi kita akan menindaklanjuti, dan jika ada akun-akun lain, kita bukan melihat agama apa dia, tapi memang juga tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah agama apapun yang dihina, tetap kita melakukan tindakannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Ya, kita di sini sama-sama kepingin Indonesia ini, Sumatera Utara khususnya, Medan terlebih, agar tetap terjaga kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Saya rasa kita sama-sama mengawal kerukunan umat beragama sini, tidak karena dia Kristen dan atau Muslim, karena negara juga menjamin kemerdekaan kita untuk memeluk agama apapun itu. Saya rasa demikian kawan-kawan yang ada masih menemukan akun-akun yang sifatnya memecah belah persatuan bangsa, mengatasnamakan agama, untuk konfirmasi ke kita, baik ke akun Lainusma, kemana saja juga boleh. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, mohon dukungannya, dan God bless you all. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus benar-benar sedang di atas angin, teman-teman, ya. Jadi mereka tuh sedang riang gembira, sedang benar-benar euforia luar biasa, teman-teman. Menganggap mereka mendapatkan momentum, mendapatkan angin segar lantaran Ratu Entok sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh Polda Sumatera Utara. Dan mereka melanjutkannya, teman-teman. Mencoba terus menggelindingkan bola salju tersebut, mengambil momen tersebut untuk memenjarakan apologet-apologet Islam lainnya. Yang terbaru, teman-teman, Nora Aritonang, ya, saudari kita, Nora Aritonang sudah resmi dilaporkan oleh pihak sebelah, ya, dari pihak Kristen, yang tentu saja ditumpangi. Ya, kalau saya katakan, ditumpangi ini, teman-teman. Mereka diprovokasi, mereka disuruh, ya, diminta oleh para Laskar Polikardus untuk melaporkan Nora Aritonang. Jadi ini kembali dilaporkan, teman-teman. Kembali saudari kita dilaporkan atas kasus, ya, dugaan penistaan agama, sama seperti yang menjerat Ratu Entok. Nah, ini ngeri, teman-teman. Yang seperti ini ngeri. Yang saya bingung, kalau memang niatnya menjaga kerukunan, seperti yang mereka sampaikan, niatnya adalah ingin menjaga kerukunan, mengapa Polikardus tidak dilaporkan? Kan begitu. Inilah yang saya bilang agak aneh. Ya, agak aneh, teman-teman. Kalau memang niatnya ingin menjaga kerukunan, harusnya Polikardus itu yang dilaporkan. Tanpa pandang bulu agamanya, ya. Tanpa pandang bulu. Kita lihat bagaimana hujatan demi hujatan begitu masif di media sosial ini. Kita lihat bagaimana bebasnya Sofiatul, Agatha, Ferguson, menghujat luar biasa. Ada nggak tindakan hukumnya? Ada nggak dari pihak, ya, yang mengaku menjaga toleransi ini melaporkannya? Ini membuat kita bertanda tanya, kan gitu. Kalau dibilang, oh nggak ada kok, mana ada penistaan yang lain, mana ada dugaan mereka melakukan penistaan, kan? Pasti kan gitu, yang diteriak-teriak sama Laskar Polikardus. Dan saya tampilkan ini bukti, ya, bukti bagaimana penistaan, ya. Menurut saya ini udah jelas penistaan, karena menginjak yang namanya kitab suci. Susu tadi Anda. Hey.
Kepaksa banget sih. Senyum jangan kepaksa banget. Joget dong, joget, joget. Okay guys, put your hands up in the air guys. Kita bingung yang injek-injek kertas. Kita panggilkan bintang tamu kita, Bu Sofi. Asik asik. Bulan lalu dia dan babu, hanya kita berdua. Bertengkar sama Hafsa, lalu turunlah. Ini loh Pak, Quranmu ini kalamnya Allah apa bukan? Bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Wah, Quranmu ini punya sifat Allah apa tidak? Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan, berarti makan, Firman minum, Allah ini, kalamullah ini ketakutan, bersifat Allah apa keinginan, tidak? bahkan ada syahwatnya. Jadi pertanyaannya syahwatnya disalurkan kemana itu? Ya ini syahwatnya disalurkan Jawab kemana ini syahwatnya? Jawab dulu. Jawab dulu. Kamu bilang tadi Quranmu ini punya Tuhan hakikat Yesus punya ilahi apa sifat tidak? kemanusiaan. Quranmu Tuhan ini punya buku sifat apa kemanusiaan. bersifat kodim? Mute dia Pak, biar dia jawab dulu. Jangan mute, jangan takut, jangan takut. Kalamnya Allah saya ini bertanya punya lagi, sifat kan kodim coba. apa tidak? Kalammu ini katanya makhluk, cuma sekedar dengar buku, dulu. betul? Betul nggak? Kamu bilang tadi Ini Tuhan ciptaan Yesus apa punya pencipta, sifat kemanusiaan. Pak? Saya kejar itu. Dijawab Kalamnya dulu bola Allah ini ya. pencipta, Jangan ketakutan penciptaan. gitu. Jawab, Tuhan saya Yesus kejar punya sifat Anda. kemanusiaan. Kalammu ini saya juga ciptaan apa kejar. pencipta? Ah, Kalammu ini ciptaan apa pencipta? gantian dulu. Gantian dulu. Jawab dulu. gantian. Saya sudah jawab kamu dulu sudah pertanyaan tanya dari saya. tadi, saya sudah jawab. Saya nggak pernah bertanya. Saya sudah jawab bahwa hakikat Yesus adalah firman-Nya Allah yang kodim, yang kekal Tapi itu kamu- bersama-sama dengan Dia, Bulan dan ya, Dia tapi itu mengambil kodim. kodrat manusia. Jawab Pak. Ini Quran ini di depan saya. Hei. Quran ini firman-Nya Allah apa bukan? Saya tanya dulu. Kamu tahu nggak artinya kodim? Quranmu ini loh Pak. Kamu tahu artinya kodim? Quranmu ini kalamullah, kodim kekal, Wah, bersifat kekal apa tidak? Jawab. Saya tanya, kamu tahu artinya kodim? Jawab. Oh, tadi saya Jawab, tanya. Quranmu ini bersifat kodim kekal apa tidak? Jangan ketakut. Saya tanya, kamu bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Jangan takut, jawab, jangan takut. Jangan takut Pak, saya kejar Anda, jawab. Firmanmu ini, saya yang kalamullah bertanya. ini bersifat pencipta apa ciptaan? Apa kamu bilang? Jawab, jangan takut, Apanya yang jawab. dijawab? Apanya yang dijawab? Quran ini bersifat kodim kekal, kalam nafsinya Allah, sehakikat dengan Allahmu apa tidak? Terus setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi ya. Jangan takut, Enggak. jawab, Nggak takut. Setelah saya jawab, saya tanya jangan kamu lagi. takut, jangan takut. Quran Setelah di saya depan jawab, saya saya tanya kamu ini lagi. punya sifat kodim kekal, Oh. sehakikat dengan Allahmu apa Tadi tidak? jangan ketakut. Jangan Iya, takut, setelah saya jawab. setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi. Jawab. Quranmu Jawab ini dulu bersifat dong, jawab kodim dulu. kekal sebagai kalamullah apa tidak? Aduh. Saya tanya, setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi ya. Jawab. Saya tanya. Jawab. Apanya? Oh, budak, turunin. Saya pengen Jangan yang dulu, tidak jangan budak. diturunin. Ya udah, Pertanyaan saya kamu jawab yang jawab. tidak berdiskusi dengan Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih.
Itu kajiannya dalam itu tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Iya, betul. Jelas ya teman-teman. Bible diinjak. Quran juga diinjak. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya dua-duanya wajib diproses. Dua-duanya, Sofiatul, logika, sama. Begitu juga dengan kiamat, Agatha, dan sebagainya. Nah, tapi ya, inilah kondisi negara kita sekarang teman-teman. Di mana banyak sekali orang bilang, saya begini, saya begitu. Aduh. Tapi kan masyarakat bisa menilai. Apakah benar ini untuk menjaga kerukunan, atau hanya pelampiasan doang? Ya, pelampiasan emosi doang. Kalau kita mengaca, apa yang disampaikan Nora Aritonang, itu juga berdasarkan pengalaman pribadi dia. Karena dia mengatakan tidak mau lagi menyembah Tuhan yang manusia, kan gitu. Itu urusan dia. Karena dia dulu pernah menyembah Tuhan yang manusia, menurut dia, kan gitu. Menurut Nora dia pernah. Jadi dia nggak mau lagi mengulangi hal itu. Ya ini sama, kayak seperti kamu misalnya, sekarang memilih menyembah misalnya sandal atau sepatu. Kamu bilang, saya nggak mau lagi menyembah kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Saya mau nyembah yang kelihatan. Sepatu saya kelihatan. Maka saya sembah sepatu. Itu kan pendapat pribadi dia. Tapi kita tahulah, segalanya bisa diubah-ubah. Ya, diubah-ubah. Tergantung propaganda yang dibuat oleh si pembuat narasi. Dan ini ngeri, teman-teman. Kita tahu bagaimana UU ITE itu, yang disebut sebagai pasal karet ya, oleh sebagian pihak, oleh banyak kalangan akademis. Wah, ini UU karet. Karena narasinya itu, isi pasalnya itu agak membingungkan. Contoh, membuat provokasi yang memecah kerukunan, kan begitu. Ini yang seperti apa gitu yang memecah kerukunan? Apakah harus ada korban dulu, harus ada kerusuhan dulu, baru bisa disebut? Atau menurut penegak hukumnya? Misalnya saya bilang, wah Kores, udah tinggi, jelek lagi gitu kan. Nah, terus kalau diubah narasinya, ya, dianggap bahwa saya itu menjelek-jelekkan semua orang tinggi. Itu sudah masuk provokasi sara kan gitu. Kalau mau dibuat seakan-akan itu provokasi sara, bisa aja. Bisa saja, tinggal dibilang, wah kamu mengenerate semua orang tinggi sebagai orang yang jelek. Kamu kena ini. Nah, ini kan bahaya. Dan kita tahu bagaimana UU ITE ini ya. Contohnya teman-teman. Kita bilangin, wah ternyata ya, orang dari suku ini mukanya segi empat semua. Atau kubu semua bentuk kepalanya. Ya, atau lonjong semua, jelek gitu kan. Tiba-tiba kita dibilang sara. Langsung dibilang sara. Padahal kita cuma bercanda dengan teman kita. Bercanda dengan teman kita, tapi orang lain yang dengar bisa anggap itu provokasi. Jadi sekali lagi, ini ngeri teman-teman. Ya, kalau dibiarkan ngeri. Dan kita tahu ini sedang ditumpangi oleh Polycardos. Clear ya, sedang ditumpangi oleh Polycardos. Kita lihat berapa banyak channel-channel Polycardos yang membahas ini teman-teman. Banyak sekali channel-channel Polycardos yang sedang menggoreng hal ini. Laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Tuhan kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan
Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kita lihat di beberapa waktu yang lalu, Ratu Entok itu masih belum diproses. Muncul lagi seorang betina yang dengan mulut kotornya dia menghina Tuhan Yesus. Nah teman-teman, memang demikian yang sudah dinubuatkan, yang sudah diperingatkan oleh para rasul sebelumnya, bahwa di akhir zaman itu akan banyak para pengecek, banyak orang-orang yang memecah belah. Nah teman-teman, mari kita lihat kebenarannya dari Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Sekali lagi Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di sana, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah teman-teman, jelas apa yang disampaikan oleh Yudas dalam suratnya kepada jemaat-jemaat yang sudah percaya Kristus. Dia mengatakan bahwa ingatlah bahwa di akhir zaman, menjelang akhir zaman itu tampil para pengecek-pengecek, para pengolok-olok, dan mereka hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka itu memecah belah umat beragama teman-teman ya. Dan itu sudah jelas kenapa terjadi banyak kericuhan, kegaduhan nanti. Kenapa? Karena saling mengejek, saling mengolok-olok. Nah teman-teman, harapan kita kepada pihak penegak hukum ya, kalau tidak diproses orang-orang ini, salah satunya kemarin itu Ratu Entok dan juga Uni Riva dan juga ini blokir permanen, itu nama akunnya yang ngomong di video pertama tadi itu, blokir permanen nama akun TikToknya. Dan dia kalau sudah live TikTok teman-teman, dia sangat semangat sekali untuk menghina kekristenan. Nah teman-teman, dan kiranya ini pihak penegak hukum membuka mata untuk melihat kejadian-kejadian ini, karena ini akan memecah belah kesatuan bangsa. Nah teman-teman, itu saja ya. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama melihat cuplikan video tadi? Itu sangat mengerikan saudara, mulut daripada perempuan tersebut. Namanya Nora Aritonang. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar suku Batak atau tidak saudara. Dia benar-benar mu'alafkah atau tidak. Saya tidak tahu. Saya belum pernah menjumpai orang Batak sejahat itu mulutnya di saat menghujat agama Kristen. Sekalipun dia sudah mu'alaf, belum pernah saya dapatkan ada orang Batak, suku Batak, buru Batak yang menghina imannya yang lama begitu keji, begitu parah penghinaannya. Bapak Ibu tahu, di saat live dia tersebut bersama dengan Ratu Entok sebelum Ratu Entok ditangkap, dan di dalam itu juga ada si Zuma, ada si Riva, dan ada yang lain-lain, kelompok-kelompok penghujat semua di situ. Itu banyak sekali orang yang menangis. Banyak sekali orang yang naik darah ketika menonton live mereka Bapak Ibu, dan ditonton oleh ribuan orang. Ribuan orang menonton. Parah sekali. Saya sering sekali berkata kepada teman-teman di live akun kita di TikTok Bapak Ibu. Saya berkata begini, apakah mereka tidak pernah berpikir di saat dia meninggalkan kekristenan, dia itu masih meninggalkan, masih ada saudaranya di dalam kekristenan yang beragama Kristen. Ada kakaknya, ada abangnya, ada adiknya, ada opungnya, ada keluarga besarnya yang masih beragama Kristen. Ketika dia menghina agama Kristen secara membabi buta, kata-katanya yang begitu kejam, begitu merinding kita mendengar cacian, makian, hinaan, olok-olokan dia terhadap kekristenan, dia berpikirkah atau tidak? Bisa melukai hati saudaranya, bisa melukai hati mama bapaknya, bisa melukai hati adik kakaknya, abangnya, opungnya. Pernahkah dia berpikir ke situ? Makanya saya meragukan si Nora ini. Benarkah dia orang Batak atau bukan? Saya Bapak Ibu sudah lama jadi orang Kristen.
Sudah jalan 9 tahun saya menjadi orang Kristen, mulai tahun 2016. Banyak saya dapatkan orang Batak yang mualaf. Tapi tidak separah itu mulutnya dalam menghina agama Kristen, agamanya yang lama. Maka patut dipertanyakan, si Nora Aritonang itu benar-benarkah dia orang Batak atau bukan? Kalau bukan, usut tuntas. Dari mana dia dapat marga Aritonang? Ini mempermalukan semua marga dan boru Aritonang. Dengan hujatan dia, dengan makian dia, dengan hinaan dia. Seharusnya ketika engkau jadi mu'alaf, kalau benar-benar engkau mu'alaf, engkau pelajari agamamu dengan benar, agama yang kau anut sekarang. Engkau pelajari Al-Quran dengan benar. Engkau pelajari sholat dengan benar. Engkau pelajari hadis dengan benar. Engkau belajar akhlak. Engkau belajar bagaimana adab sopan santun. Nah, atau tidak ada yang mengajari kamu? Tidak adakah ustadz yang mengajarkan adab kamu di saat kamu masuk agama Islam? Tidak adakah ustadz yang mengajarkan akhlakmu di saat kamu masuk agama Islam? Tidak adakah pembentukan karaktermu di saat kamu masuk agama Islam? Atau jangan-jangan kamu tidak pernah sholat? Kenapa saya berani katakan dia tidak pernah sholat, Bapak Ibu? Saya juga dulunya agama Islam, saudara. Dikatakan di dalam iman saya yang lama, as-sholatu yanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atau si Nora Aritonang ini sholat, tapi dia tidak memperhatikan yang semestinya dia perhatikan, yang semestinya dia perlu perhatikan di dalam sholat. Mungkin cara toharahnya dia tidak benar, cara suci menyucikan dia tidak benar. Nah, karena kalau orang itu sholat, maka orang itu akan terjaga omongannya. Dikatakan di situ, karena as-sholatu yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tidak mungkin mulutnya sejahat itu, tidak mungkin mulutnya sekotor itu, saudaraku. Nah, dan bagaimana keluarganya ketika melihat dia yang masuk agama Islam sekarang, dan keluarganya akan berkata, saya tidak melihat karakter baikmu setelah kamu menjadi orang Islam. Saya tidak melihat adab baikmu setelah kamu menjadi orang Islam. Saya tidak melihat akhlakmu yang baik setelah kamu menjadi Islam. Ini kalau saya list, teman-teman, ngeri, teman-teman. Saya sebagai pengamat di media sosial ini, terutama dalam diskusi lintas iman, saya melihat memang sekarang ini channel Polycardos ini lagi gila-gilaan. Yang pertama ya, mereka itu ada dua. Yang satu channel yang fokus dengan hujatan. Contohnya Sofiatul, Ki Ahmad, Sang Penggugat, ya, terus juga si Agatha. Channel-channel seperti itu banyaknya minta ampun, teman-teman, dan tumbuh subur sangat kencang. Kemarin saya ngobrol sama Bang Zuma, ya baru kemarin tadi malam, saya tampilkan datanya, saya kasih lihat channelnya satu-satu. Bang Zuma sampai terkejut, ih itu beneran deh, kan nampak videonya yang terbaru, ya kapan, terakhir kapan, ya video pertamanya tuh kapan? Video pertamanya baru 2 bulan lalu, tapi channel tersebut tumbuh sangat subur, dan bukan satu channel, teman-teman. Ada 8 channelnya. Saya nggak usah list di sini, nanti kalian penasaran pula. Tetapi ini tumbuh subur. Saya bilang artinya ada yang di belakang ini. Kalau nggak mungkin tiba-tiba bermunculan begitu banyak. Ini ada yang koordinasikan. Dan itu semua kencang. Saya sampai gangguin Kores. Channel Polycardos yang spesialis menghujat, baru dibuat 1 bulan, itu sudah lebih rame, subscribernya, penontonnya semuanya, daripada Kores yang sudah 3 tahun channelnya. Saya sampai bilang channel lu kalah sama channel 1 bulan. Itu yang bagian hujat. Bagian propaganda, menyebarkan berita bohong, lebih luar biasa. Channel yang menyebarkan berita bohong ini, puluhan juga yang di sebelah. Dan itu yang gede ya, belum sama yang kecil. Saya nggak hitung yang kecil, teman-teman. Yang saya hitung, yang saya anggap punya nilai, ya, punya pengaruh. Dan itu 10-an ribu ke atas punya video semua. Channel yang bisa memberikan dampak puluhan ribu view per videonya ya. Bang Zuma sampai terkejut. Itulah saya bilang, kadang-kadang kita sibuk dengan debat sehingga kita nggak lihat nih. Ya, kita nggak lihat bagaimana propaganda demi propaganda, tipuan demi tipuan dibuat oleh Polycardos.
Jadi memang lagi ngeri-ngerinya nih teman-teman. Sehingga mereka tinggal satu bahan gorengan digoreng habis-habisan. Ada satu bahan goreng rame-rame. Diangkat supaya apa? Viral kan gitu. Karena menurut teman-teman no viral no justice kan gitu. Jadi gimana caranya ini viral dulu. Masalah benar atau tidak urusan nanti. Yang penting diviralkan dulu. Nah, kayak Nora nih, ya pernyataannya, apakah melanggar hukum atau tidak nggak penting. Yang penting dibuat dulu seakan-akan ini melanggar hukum, kan gitu. Ditanamkan dulu ke masyarakat supaya kelihatan bahwa ini melanggar hukum. Sama seperti yang dilakukan oleh Polycardos kepada ya, Ratu Entok. Suruh cukur, dibilang penghujatan. Bayangkan, suruh cukur teman-teman. Bukan bilang, oh kamu tuh gini. Atau disebut dengan makian dan sebagainya. Enggak, cuman suruh cukur, bayangkan. Menyuruh cukur orang, sekarang masuk sebagai penistaan. Gitu. Suruh cukur. Saya nggak tahu ya kalau kita bilang, gantilah bajunya gitu kan. Kok dari dulu pakai bajunya ini gitu. Apakah itu masuk penistaan juga? Takutnya seperti itu. Ya. Ada tokoh atau sosok ya, agama gitu, pemuka agama ataupun orang yang dianggap sebagai Tuhan, dewa dan sebagainya. Kalau besok kita bilang, gantilah bajunya tuh. Ya. Kadang kan ada orang bercanda seperti itu kan. Tuhanmu kok bajunya itu terus, gantilah. Aku nggak tahu ya, apakah ini akan jadi penistaan besok. Ini bahaya juga ya teman-teman. Saya ingat waktu saya kecil, banyak tuh yang bercanda-bercanda seperti itu sama teman. Lihat patung Tuhannya gitu kan. Dibilangin, loh kok nggak pernah ganti baju? Kok sama semua bajunya? Gantilah. Ganti warnanya, ganti modelnya. Bercanda teman-teman. Dan itu masuk penistaan sekarang. Nyuruh cukur masuk penistaan. Bayangin. Ya. Ngeri. Dan apakah itu foto atau lukisan Yesus? Sampai detik ini nggak ada yang bisa memastikan. Karena saking banyaknya gitu kan. Yang mana Yesus yang sesungguhnya? Tapi karena, ya kita tahulah, desakan yang begitu kencang sehingga, wah ini harus segera. Sedangkan Gilbert yang lebih viral. Kalau kita bicara viral antara Ratu Entok dan juga Gilbert Lumondong, saya rasa semua orang setuju bahwa Gilbert jauh lebih viral. Betul tidak? Jauh lebih viral. Tapi bagaimana penanganannya? Beda. Ya karena apa? Ya beda orangnya kan gitu. Beda orangnya, beda yang nangani, beda kondisinya. Ngeri teman-teman. Dan kita lihat ini, saudari kita Nora Aritonang sudah dilaporkan. Saya nggak tahu ya apakah akan dinaikkan menjadi penyelidikan, ya apakah akan dinaikkan oleh pihak Polda. Tetapi kalau dinaikkan, ini menurut analisa saya pribadi ya, sekali lagi ini analisa pribadi, bisa salah bisa benar. Ya, menurut saya kalau Nora sampai dipanggil, ya harus perbanyak. Ya, saya nggak ngerti juga sih mau ngomong apa gini ya. Karena menurut saya saudari Nora ini kan agak rentan teman-teman. Yang pertama beliau ya, dia janda sendirian teman-teman. Kalau sampai harus menghadapinya, ya saya ngerti gitu, pasti akan sangat susah. Itulah saya bilang ya perbanyak istighfar, perbanyak minta kepada Allah untuk dilindungi. Karena kalau nanti sempat dipanggil, yang bisa dia andalkan hanyalah Allah. Jangan pernah mengharapkan, oh saya kenal dengan si A, si B, si C, si D. Nggak bisa teman-teman. Malah yang ada nanti kekecewaan. Dan ini sudah saya sampaikan dari tadi malam. Saya langsung bilang sama Nora, apapun yang terjadi, yakinlah ini rencana Allah. Ini rencana Allah, bisa jadi Allah ingin agar kamu naik derajatnya, agar kamu kuat. Dan ingatlah, tidak ada cobaan, ya, tidak ada cobaan yang terlalu besar untuk Allah kita. Karena yang paling besar adalah Allah. Jangan takut, andalkan Allah. Ya, itu yang saya pesankan dan saya sampaikan berulang-ulang buat Nora. Ya, kamu jangan berpikir minta tolong sama si A, si B, si C. Nanti ujungnya kamu kecewa. Kalau sampai yang kamu harapkan tidak terjadi, kamu berharap si A, si B, si C akan nolong kamu begini, begitu, dan tidak mereka lakukan, kamu kecewa, ini bahaya saya bilang. Ini bahaya buat kamu dan iman kamu. Jadi selalu andalkan Allah. Saya bilang seperti itu. Ya. Dan saya udah bilang sama dia, berat pasti. Karena saya ada di posisi itu. Ya, saya di posisi, wah,
Kalian tahu sendirilah. Bayangkan 2 tahun teman-teman. Ya. 2 tahun. Digantung-gantung, urusin ini, urusin itu terus. Wah, bola-balik teman-teman. Saya nggak tahu apakah Nora sanggup. Apakah Nora bisa sekuat saya. Tetapi saya berharap. Ya, mari kita doakan agar saudari kita ini kuat. Ya, agar saudari kita ini bisa menghadapi ini. Karena ya saya lihat desakan dari ininya kuat teman-teman, supaya Polda memanggil, minimal memanggil kan gitu. Memanggil Nora untuk dimintai keterangan. Dan saya berharap dia kuat untuk menghadapinya. Dan kembali teman-teman, kalau kalian tanya, apa yang bisa kita lakukan buat Nora? Ya yang pertama ya tentu saja kita doakan. Terus yang kedua bagi teman-teman ya, yang mungkin ngerti, benar-benar ngerti ya, bukan sok ngerti. Nah ini yang kadang-kadang susah nih. Banyak orang ya, yang sok ngerti, bang gini bang, kita laporkan balik, begini harusnya gini. Ya itu kan menurut kamu. Tapi kan kenyataannya nggak sesimpel itu teman-teman. Banyak yang bilang, udah kasih lihat juga hujatan yang dibuat Kiamat Sofiatul gitu. Terus kalau kamu kasih lihat, maka selesai. Enggak teman-teman. Ini bukan seperti anak kecil yang sedang dimarahi guru, karena berbuat nakal, ya, karena berbuat sesuatu, terus kamu bilang, Pak, yang memulai si A, si B, si C. Pak, saya cuma ikut-ikutan, Pak, saya nggak bersalah gitu. Ya, kalau sama guru bisa kamu ngomong gitu. Sama pihak polisi beda. Kalau kamu merasa yang dilakukan Polikardus itu sudah melanggar hukum, kamu laporkan. Dan nggak akan ada hubungannya dengan yang kamu dilaporkan. Itu berdiri sendiri. Laporan kamu untuk Polikardus, itu berdiri sendiri, teman-teman. Nggak bisa disangkut pautkan dengan kamu. Nggak ada ituan. Jadi, siap-siap gitu. Dan saya jujur ya, saya jujur kadang-kadang saya bingung gitu, dengan orang yang, wah harus beginilah, harus begitu, menggampangkan segala hal. Menggampangkan. Nggak sesimpel itu, teman-teman. Berkali-kali saya katakan tidak sesimpel itu. Apalagi kalau kamu sampai dipanggil. Ya, sudah dipanggil, ya diselidiki gitu kan, ditanyain, diinterogasi. Wah, itu beda, teman-teman. Karena saya pernah merasakannya, saya tahu betul. Saya tahu betul. Apalagi Poldasu. Ya, saya tahu betul. Bahkan saya katakan, ya, bukannya mau berbangga, ya, tapi saya sharing pengalaman di sini. Tujuan saya adalah sharing pengalaman. Saya rasa sampai detik ini ya, di antara teman-teman yang ada di dunia diskusi lintas iman, di dunia diskusi ya, bukan yang lain gitu. Untuk yang paling tahu bagaimana UU ITE, ya, bagaimana pihak Poldasu menanganinya, saya paling tahu teman-teman. Saya mengalaminya dan saya dipanggil berkali-kali. Bukan sekali teman. Kalau sekali mungkin kalian bilang, oh kan baru sekali aja, nggak ngerti. Berkali-kali teman-teman. Bahkan saya tahu betul mejanya, ya, sampai isi dalamnya juga tahu saya teman. Bukan hanya prosesnya saja, tapi secara fisiknya pun saya jadi tahu. Karena saking seringnya gitu. Saking seringnya. Itulah saya bilang, ya, saya cuma bisa memberikan suggestion, pendapat, dan sekali lagi ya, jangan pernah anggap remeh. Ini yang paling penting. Kelemahan, kesalahan orang kadang-kadang menganggap remeh. Menganggap remeh, sepele aja kok itu, nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin lah. Gitu. Jangan anggap remeh, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya pastikan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi di balik itu semua, minta kepada Allah. Ya. Di balik semua ikhtiar yang kita lakukan, ya, itu kan ikhtiar ya, nggak anggap remeh, serius dalam hadapinya. 2, mempersiapkan segalanya, artinya mempersiapkan bukan hanya mental, tapi materi ya, biaya. Karena tentu saja, ya kita nggak pungkiri, semuanya butuh biaya teman-teman. Semua termasuk hire pengacara. Dan saya sarankan, hire-lah pengacara yang benar-benar ngerti UU ITE. Jadi bukan pengacara cuman modal, wah dia berani gitu kan. Si pengacara ini berani ngomong, vokal gitu. Nggak ada gunanya teman-teman. Kita nggak butuh yang vokal ngomong, tapi yang ngerti hukum. Itu yang paling penting. Banyak pengacara yang bagus. Tapi kadang-kadang mereka nggak ngerti UU ITE. Karena ini kan jarang. Ya, salah satu case yang sangat jarang ditangani oleh pengacara. Coba tanya pengacaranya, pernah nangani UU ITE nggak? Lebih banyak yang nggak pernah. Ya, bahkan mayoritas nggak pernah gitu, karena jarang. Jarang sekali UU ITE ini ditangani sampai di meja persidangan. Pengacara itu kan lebih banyak apa? Ya paling perkelahian, ya pemukulan, penyiksaan, pencurian, sengketa kan gitu. Ya, masalah ekonomi, masalah perusahaan sama perusahaan, rebutan, ya, customer,
Yang seperti itu, UU ITE jarang. Itulah cari yang benar-benar ngerti. Saya pengalaman sekali gitu mencari pengacara seperti ini gitu. Jadi saya tahu betul. Dan saya harap buat saudari Nora ya bisalah untuk melewatinya. Dan itu saya bilang siapkan semua. Tapi terlepas dari semua ikhtiar yang bisa dilakukan manusia, ujungnya minta kepada Allah. Itu yang paling penting. Ya, paling penting jangan lepas sholat. Ya, dalam setiap sholat, mintalah kepada Allah perlindungan. Ya, mintalah Allah luputkan dari semua masalah. Dan mungkin ini cara Allah supaya kamu lebih dekat. Kamu lebih dekat kepada Allah. Ya, ini salah satu cara dan prosesnya. Dan sekali lagi, semoga kita semua ya bisa kuat menghadapi para Polycardus ini. Karena memang makin hari ini makin luar biasa nih teman-teman, Polycardus. Selama mereka dapat momentum, mereka akan manfaatkan momentum itu. Ya. Mereka akan terus pastinya. Dan saya jamin, kalau sampai Nora dipanggil, mereka nggak akan berhenti. Akan ada nama-nama lain yang akan mereka laporkan. Bisa jadi Bang Zuma, Ustadz Kainama, Uni Rifa, sebagainya. Itu udah pasti teman-teman. Nggak mungkin mereka biarkan momentum ini lewat. Itulah saya bilang, kita juga ya harus antisipasi, harus persiapkan segalanya. Dan kemarin saya dengar ya, dari pihak Bang Zuma juga sedang mempersiapkan. Ya, sedang mempersiapkan pelaporan dan akan dilakukan dalam waktu dekat. Kemarin saya ya cuman kasih beberapa inputan supaya ini bisa segera, ya supaya bisa cepat, supaya laporannya juga bisa diterima, ya cara-caranya, berkas-berkasnya, ya kita sudah ngomong. Dan kita harap ya segera supaya Polycardus ini juga sadar gitu bahwa hukum itu ya bukan hanya tajam kepada mayoritas. Kalau mereka kan selalu bilang, wah hukum itu tajam kepada minoritas. Pret. Buktinya orang-orang kaya itu, sultan-sultan, orang-orang yang punya kekuasaan, itu santai-santai selama ini kalau berhadapan dengan kasus hukum. Malah maling ubi, sama koruptor yang triliunan, lebih ringan hukuman koruptor. Bayangkan, maling ubi lebih sadis hukumannya. Kenapa? Ya, karena mereka minoritas yang luar biasa powerful, teman-teman. Orang kaya ini kan minoritas. Betul nggak? Nggak mungkin lebih banyak orang kaya daripada orang miskin. Ujung-ujungnya ya kekuatan. Dan Polycardus sadar itu. Mereka punya segala sumber daya itu. Mereka manfaatkan. Ini yang hati-hati. Jangan kita terlena. Jangan kita berpikir, gampang kok. Masa kita mayoritas bisa ditindas gitu. Ya, kalau kamu punya pikiran mayoritas nggak bisa ditindas, kamu ngaco. Karena dari zaman dulu, yang banyak itu yang lebih tertindas. Ya, mungkin secara fisik nggak kelihatan. Tapi sebenarnya sedang tertindas. Ini kan kita semua sedang ditindas oleh oligarki, oleh mafia. Betul nggak? Mereka minoritas, tapi mereka bisa menindas yang mayoritas. Itu faktanya. Oligarki cuma berapa orang di Indonesia? Bisa kita hafal satu persatu namanya. Tapi mereka mengontrol semua. Betul nggak? Orang kaya yang mengontrol semua. Ini yang hati-hati. Jangan berpikir, wah Islam mayoritas gitu. Nggak ada hubungan, teman-teman. Nggak ada hubungan, semua sama. Kalau kita bicara dari sisi agamanya, sama. Sekarang masalahnya, siapa yang punya power? Ya, siapa yang punya power? Dan Polycardus punya power itu, teman-teman. Mereka punya, jadi jangan anggap remeh. Itulah saya bilang, kadang-kadang saya lihat teman-teman itu terlalu anggap remeh. Ya, begitu kena, baru, wah kok beginilah, kok begitu gitu. Nggak bisa. Itulah saya bilang, bangkit, sadar. Ya, bangunlah dari mimpi kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.